lucu kan? Tapi nyatanya ada loh orang yang bela-belain ngutang buat beli nasi kotak tahlilan, padahal SPP sekolah anaknya aja masih nunggak. Dan ditambah lagi, mental inferior orang kampung ini makin memperparah. Selalu aja mikirin apa kata orang, mau masak sederhana, takut dibilang pelit, mau nggak bikin acara karena keuangan yang mepet, takut dibilang durhaka, takut dibilang kafir, takut dibilang nggak sesuai syariat. Akhirnya hidupnya bukan lagi diatur agama, tapi diatur sama bacot tetangga. Di banyak daerah, tradisi tahlilan sudah menjadi kebiasaan turun-temurun. Setiap ada keluarga yang meninggal, otomatis masyarakat mengharapkan acara tahlilan 7 hari, 40 hari, 100 hari bahkan sampai 1000 hari. Dan semua ini tentu memerlukan biaya besar. Keluarga yang sedang berduka masih tertekan secara emosional. Justru harus memikirkan anggaran untuk suguhan, konsumsi, dan berbagai kebutuhan acara. Padahal mereka baru kehilangan orang tercinta. Banyak orang merasa lelah. Mereka bertanya-tanya, apakah benar agama harus seperti ini? Apakah harus mengeluarkan uang jutaan hanya untuk memenuhi tuntutan tradisi? Apakah ibadah kepada Allah harus dibebani biaya yang begitu besar? Dari sinilah banyak yang mulai mencari penjelasan, mencari kebenaran, mencari agama yang lebih murni dan lebih sederhana. Dan ketika mereka belajar kajian salafi, mereka menemukan jawabannya. Mereka kaget ketika mengetahui bahwa tidak ada satupun hadis sahih yang mewajibkan tahlilan kematian. Tidak ada perintah dari Nabi untuk berkumpul, membaca bacaan tertentu, lalu memberi makan orang banyak setelah kematian. Mereka baru sadar bahwa banyak ritual yang mereka lakukan selama ini tidak berasal dari syariat, tetapi hanya dari tradisi manusia. Tradisi yang, sayangnya, justru membebani keluarga yang sedang kesulitan. Kajian salafi mengajarkan sesuatu yang berbeda. Ibadah itu harus sesuai dalil, bukan sesuai adat. Jika Nabi tidak mengajarkannya, maka kita tidak boleh menjadikannya ibadah. Dari sini muncul rasa ringan dalam beragama. Rasa lega karena Islam ternyata sederhana, tidak ribet, dan tidak memaksa seseorang untuk mengeluarkan biaya besar hanya demi ritual yang tidak diwajibkan. Tidak sedikit orang mengaku bahwa hijrahnya mereka bukan karena ingin tampil beda, bukan karena ikut-ikutan, tetapi karena mereka akhirnya paham bahwa agama tidak boleh menjadi beban ekonomi. Mereka ingin ibadah yang murni, sesuai petunjuk Rasulullah dan tidak memberatkan keluarga. Mereka ingin menjalani agama yang membuat hati tenang, bukan agama yang membuat pikiran penuh tekanan sosial. Dan kenyataannya, semakin banyak yang sadar bahwa tradisi seperti tahlilan memang tidak wajib. Mereka mulai berani mengambil sikap untuk memilih sunnah daripada budaya. Mereka mulai berani berkata bahwa agama harus berdasarkan dalil, bukan desakan masyarakat. Dan langkah kecil inilah yang membuat banyak orang hijrah ke manhaj salaf, bukan karena ikut-ikutan, tetapi karena mereka menemukan bahwa Islam yang diajarkan Rasulullah jauh lebih mudah, lebih ringan, dan lebih menenangkan daripada tradisi yang membebani. Akhirnya, hijrah itu bukan hanya soal meninggalkan kebiasaan, tetapi soal memilih kebenaran. Dan ketika seseorang menemukan kebenaran yang memudahkan, tentu ia tidak ingin kembali kepada tradisi yang menyulitkan. Karena agama ini datang untuk memudahkan manusia, bukan memberatkan mereka. Saking banyaknya orang tolol, jadi yang pinter kelihatan goblok. Kalau lu kritis, dianggap melawan adat, bahkan melawan agama. Dan lucunya, seringkali orang-orang tolol yang sok religius ini lebih semangat untuk bikin tahlilan daripada sholat jamaah, masjid sepi, subuhan cuman imam doang sholat sendiri. Tapi kalau ada tahlilan, apalagi ada nasi kotak di dalamnya, full tim yang biasanya nggak pernah kelihatan di masjid langsung berubah jadi si paling agamis. Karena apa? Karena ada gorengan.